Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan kasus yang berada di Cilegon, teman-teman, di mana ada kasus Akila Tunisa Priska Helen yang berusia 5 tahun, yang ini ditemukan di sebuah pantai, Pantai Cihara namanya, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis 19 September 2024. Kita sudah ketahui bahwa dari Polres Cilegon itu sudah menangkap kelima tersangkanya. Dan ternyata ada 3 tersangka perempuan dan 2 tersangka pria. Dan ketiga tersangka perempuan ini semuanya itu kenal dengan ibundanya korban. Nah, kita coba dalami motif lebih detailnya seperti apa, plus peranan dari para tersangka seperti apa. Ada satu hal yang menurut aku juga cukup mencederai rasa keadilan di masyarakat. Ada keterangan dari AKP Hardy Medikson Samula, Kasat Reskrim Polres Cilegon, yang mengatakan bahwa pasal yang dikenakan kepada mereka ini bukan pasal 340 pembunuhan berencana, di mana hukumannya bisa mati atau seumur hidup. Tapi pasalnya itu adalah pasal yang khusus untuk anak-anak di bawah umur, adalah pasal 80 ayat 3, dan hukuman maksimalnya itu hanya sekitar 15 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah. Bagi aku ini agak sedikit mencederai rasa keadilan ya, karena sudah jelas ada rangkaian peristiwa perencanaannya. Nah, seperti kalian tahu bahwa yang penemuan korban Akila Tunisa Priska Helen ini kan memang menjadi satu hal yang sangat mengerikan sekali. Pada saat dia ditemukan, kondisi wajah itu sudah dilakban. Nah, motifnya ternyata menurut Kasat Reskrim Polres Cilegon adalah ada 2 hal. Masalahnya itu semuanya sakit hati. Tapi yang pertama itu sakit hati karena utang pinjol. Jadi ada si pelaku utama yang bernama Saena ini, dia ini kan kategorinya sebagai dalang dan juga eksekutor, teman-teman. Saena ini punya hutang pinjol, tapi atas nama ibunda korban. Nah, ibunda korban ini utangnya itu ternyata cukup banyak, itu sekitar 150 juta. Ya wajar lah, dia kan pasti pusing karena ditagih mulu sama pinjolnya, dan si Saena ini juga sering ditagih sama ibunda korban, dan dia ngerasa sakit hati mungkin cara menagihnya, kesel dan sebagainya. Terus gara-gara dia sudah bertumpuk rasa sakit hatinya, Saena ini dan juga Rahmi, mereka itu bersepakat kayaknya pengen menghabisi dia gitu. Ditambah lagi ada Rahmi. Tapi yang menjadi salah satu plot twistnya menurut keterangan dari Kapolres Cilegon bahwa Saenah dan Rahmi merupakan pasangan kekasih. Oke, tidak ada hubungan dengan orientasi tertentu, tapi di sini kita bisa lihat bahwa motifnya beda-beda. Kalau Saenah karena sakit hati dan juga dendam, tapi kalau Rahmi apakah juga sama? Mungkin karena pacarnya disakiti, ya siapa yang menyakiti pacarku akan aku sakiti balik gitu. Nah, Rahmi pun juga ya peranannya dia bukan sebagai eksekutor sih kalau aku tangkap di sini. Dia hanya yang ngebantu kayak mengalihkan perhatian ibunda korban pada saat si buah hati dari Akila Tunisa ini yaitu lagi diambil gitu. Nah, peranannya adalah pertama kalau Saena adalah otak dan juga dalang. Kalau Emmy, dia adalah yang disuruh atau diiming-imingi uang 50 juta. Sementara Rahmi yang mengalihkan perhatian ibu korban. Yayan dan Ujang, 2 tersangka pria di sini, mereka berperan adalah mencari tempat pembuangan dengan imbalan hanya sekitar 100 ribu rupiah aja. Gila ya. Dulu tuh aku mikir bahwa kalau orang mau melakukan kejahatan yang sebegitu besarnya, pasti hanya karena demi uang yang gede gitu ya. Ternyata hanya demi ratusan ribu rupiah aja, orang itu tega loh berbuat berencana seperti ini. Nah, ketiga tersangka perempuan ini semuanya itu kan berpura-pura awalnya, teman-teman. Mereka kenal dengan ibunda korban yang waktu kejadian pun juga lagi hamil besar ya. Dan pada saat ditemukan putrinya sudah nggak bernafas lagi, ya ibunda dari Akila ini kan sedang di rumah sakit karena proses melahirkan. Dan di hari kejadian pada saat tanggal 17 September, hari Selasa itu, waktu ibunya itu mencari putrinya di rumahnya nggak ada karena habis ngejemput suaminya, itu si 3 tersangka perempuan ini juga datang gitu ya ke rumahnya, bilang bahwa sabar ibu, kita bantuin yuk, kita lapor ke polisi gitu. Padahal itu semua hanyalah acting, mereka lah bagian dari pelakunya gitu. Jadi dengan banyaknya kasus pembunuhan yang sudah kita bahas,
mayoritas ya ternyata pelakunya itu adalah orang-orang di sekitarnya sendiri, orang-orang dekat gitu loh. Dan hukuman yang dikenakan kepada 5 tersangka ini berbeda-beda pastinya. Tapi kalau untuk, ya aku sih mudah-mudahan ya jaksanya bisa lebih detail ya. Kalau untuk Saina, Emi, Rahmi, 3 perempuan ini menurut aku adalah dugaannya mereka adalah dalang semuanya gitu. Karena mereka sudah berkomunikasi merencanakannya bersama-sama. Karena kan untuk mengenai seseorang dengan pasal yang pembunuhan berencana, itu harus ada jeda antara eksekusi dan juga merencanakannya. Walaupun jedanya cuma 1 menit, 2 menit, tapi ada unsur berencananya. Tapi kalau untuk 2 tersangka pria yang bernama Yayan dan Ujang, mereka peranannya adalah sebagai orang yang membantu doang karena mereka yang mencari tempat untuk pembuangannya tersebut. Dan mereka pun kejam loh, terutama yang perempuan ya teman-teman. Dikatakan bahwa mereka itu menduduki wajahnya Akila, kemudian kayak giginya pun tanggal. Giginya Akila itu tanggal, artinya ada hantaman yang sebegitu kuatnya. Dan diduga itu menggunakan kayak shock breaker. Barang buktinya pun sudah banyak yang dibakar, dihilangkan, misalnya kayak bantal yang digunakan untuk menutup wajahnya Akila itu udah dibakar. Sandalnya juga yang dipakai untuk membegitukan Akila juga sudah dibakar. Masih ada adalah handphone dari korban yang dibuang ke sungai. Dan ini sedang dilakukan pencarian teman-teman. Untuk Akila sendiri, korban sudah dimakamkan di Padang, Sumatera Barat. Sementara ibundanya itu masih berada di rumah sakit karena dalam proses melahirkan. Kita bisa bayangkan betapa hancur ibundanya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa jangan pernah meninggalkan kalau anak masih di bawah umur di rumah sendirian. Walaupun ya kita kan punya faktor background ekonomi masing-masing ya. Kalau untuk anak-anak orang yang kayak Raffi Ahmad, yang kaya tajir melintir, pastikan buah hati tidak pernah ditinggalkan sendirian. Pasti selalu ada yang mengawasi. Tapi ini mudah-mudahan kita nggak harus kayak mereka di zaman sekarang yang tingkat kriminal di Indonesia semakin tinggi. Aku rasa sudah saatnya yang namanya orang tua jangan pernah meninggalkan buah hati kalian sendirian walaupun di dalam rumah. Harus ada yang menjaganya. Karena tingkat kriminal di Indonesia itu kayaknya semakin tinggi deh sekarang ini. Nggak tahu alasannya apa. Tapi kalau dari sini kita bisa melihat ekonomi adalah menjadi salah satu penyebabnya. Dan kalau aku analisa ya, semakin hancur ekonomi sebuah negara atau sebuah daerah, biasanya akan dibarengi dengan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas. Apakah ini adalah sebuah indikasi dengan semakin tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia sedang mencerminkan kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja? Mudah-mudahan kalau itu betulan tidak berlangsung lama dan semua ini segera berakhir. Dan hukumannya mudah-mudahan dari tim jaksa dan juga kepolisian penyidik, tolong dong gunakan pasal 340-nya gitu. Ya walaupun korbannya masih di bawah umur. Karena kalau pasal yang cuman tadi itu, pasal 80 ayat 3 bukan pasal 340, ya hukumannya maksimalnya hanya 15 tahun penjara dengan dendanya sekitar 3 miliar. Tapi kalau yang pasal 340, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ya, 3 orang pelaku perempuan ini menurut aku mereka harus mendapatkan hukuman maksimal tersebut. Tapi kalau untuk yang membantu, ya peranannya berbeda. Tapi ada satu keterangan juga yang dari si Rahmi ya. Rahmi ini kan nangis-nangis ngomong bahwa saya itu tidak melakukannya gitu. Jadi dia peranannya kalau menurut pengakuan dia cuma ngebantu mengalihkan doang gitu. Dia nggak melakukan hal tersebut bersama dengan si dalang ataupun juga otaknya. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.